Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kita di Object Oriented Programming 2. Kembali bersama saya Haruna Sareskom di sini dan pada materi kali ini kita akan belajar tentang inheritance. Nah, apa itu inheritance? Jadi kita lihat dulu ini ya, penjelasan singkat dulu. Nah, misalnya di sini kita mempunyai sebuah kelas di sini. Di sini anggap aja kita mempunyai sebuah kelas namanya kendaraan ya. Jadi ini kita misalnya dalam OOP kita buat sebuah kelas namanya kendaraan. Nah, di dalam kendaraan ini kita bisa bagi-bagi menjadi kendaraan ya. Kendaraan ada darat, terus selanjutnya ada kendaraan laut, dan selanjutnya ada kendaraan udara. Nah, ini kita bisa lihat ya, bahwa kendaraan itu kita bisa bagi ke dalam 3 bagian. Nah, selanjutnya darat, laut, udara, kalau kita belum bicara masalah kendaraan, itu juga kita bisa bagi-bagi ya. Misalnya kendaraan darat itu ada motor, selanjutnya ada mobil, ada kereta, kendaraan laut itu ada perahu, kapal selam, udara ada pesawat. Nah, kalau kita melihat dari penjelasan 3 gambar ini, nah ini kita bisa ibaratkan bahwa ini merupakan sebuah hierarki kelas. Jadi, kalau ada lihat, ini merupakan hierarki kelas di mana nah, ini dia hierarkinya di mana yang paling atas merupakan sebuah parent class ya atau kelas bapak. Jadi kelas bapak dan di bawahnya ini adalah merupakan kelas anakan. Nah, untuk belajar inheritance, kita sudah mengetahui kemarin ya bahwa kelas itu bisa mengakses satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam inheritance ini atau pewarisan, kita akan membuat sebuah parent class ya, di mana kelas bapak, ada kelas anak, dan juga kelas anakannya lagi. Jadi, apapun yang dilakukan oleh parent class, itu juga bisa dilakukan di kelas-kelas di bawahnya. Nah, itulah konsep dari inheritance ya. Di mana di sini kita bisa lihat kendaraan. Kendaraan itu merupakan sebuah benda yang dapat ditumpangi. Oleh karena itu, kendaraan ditumpanginya lewat apa? Bisa lewat darat, ada laut, lewat udara, itu menjadi child class-nya. Selanjutnya ada juga di sini child class-nya selanjutnya. Di bagian darat, untuk kendaraan di darat ada motor ya. Ada motor roda 2, ada mobil roda 4, ada kereta yang berada di rel. Jadi ini bisa menjadi child class juga. Oke, mungkin penjelasan singkat kelas-kelas seperti itu ya untuk melihatnya di sini. Ini bisa kita analogikan juga dengan bentuk yang lain. Oke, saya akan lanjut ke bagian metode apa sih itu pewarisan atau inheritance. Jadi inheritance itu atau pewarisan merupakan penurunan hubungan atau pewarisan dari kelas ayah ke kelas anak. Jadi maksudnya di sini adalah inheritance itu digunakan untuk menurunkan atau mewariskan variabel, fungsi, dan juga metode pada kelas ayah dan juga kelas anak. Selanjutnya, jadi setiap variabel dan metode pada kelas ayah dan pada kelas ayah akan diturunkan juga ke kelas anakannya. Nah, inilah kenapa kita melakukan pewarisan untuk mengurangi penulisan kode program yang berulang ya. Jadi kalau misalnya di kelas bapaknya itu dia kayak kendaraan tadi, kendaraan bisa ada variabel penumpang ya, ada variabel penumpang. Terus juga ada variabel namanya. Nah, untuk tidak mengulang terus-terusan kode penumpangnya, maka kita membutuhkan pewarisan ya, melakukan pewarisan. Nah, inilah sebentar kita akan cek ya di codingnya ya, biar lebih simpel ya. Tapi kita akan mengeluarkan pewarisan di sini. Nah, bagaimana cara melakukan pewarisan di Java? Nah, pewarisan dilakukan dengan perintah extend saat pembuatan kelas anaknya. Nah, contoh kita memiliki 2 kelas di sini ya. Misalnya kelas kendaraan sebagai kelas ayah di sini. Terus kelas selanjutnya ada sebagai kelas mobil sebagai kelas anakannya. Nah, di sini misalnya ada kelas kendaraan dan juga kelas mobil. Bagaimana cara melakukan pewarisan? Ya, langsung saja kita tambahkan kata extend. Nah, ini extend ya, extend kendaraan. Jadi ini menandakan bahwa kelas kendaraan sebagai ayah dari kelas mobil. Jadi seperti itu maksud dari codingnya. Jadi apapun yang ada di kelas kendaraan di sini, di bagian sini, ini bisa turun ke kelas anakannya.
Oke, kita langsung masuk ke coding dulu ya. Ke codingnya dulu. Nah, misalnya saya sudah mempunyai sebuah kelas utama di sini. Namanya ngajar OOP inheritance. Di sini sebagai kelas utama. Nah, saya akan membuat sebuah kelas bapak. Misalnya kelas bapaknya bernama kendaraan. Di mana kendaraan ini saya akan setting mempunyai dua variabel ya. Dua variabel dengan nama, string nama, dan juga integer jumlah penumpang. Jadi ada namanya, ada jumlah penumpangnya. Jadi itu kendaraan ya. Terus juga ada rodanya ya, roda. Anggap saja kita punya roda juga, integer roda. Nah, misalnya kita sudah mempunyai 3 buah variabel pada kelas kendaraan. Selanjutnya di sini saya akan coba komplitkan dulu kodenya ya. Misalnya saya mau tambahkan juga konstruktor untuk kelas ini. Misalnya public kendaraan. Ini konstruktor nolnya ya. Konstruktor nol. Public kendaraan. Nah, ini untuk konstruktor dengan komplitnya string nama, koma, integer penumpang, koma, integer roda. Bis nama sama dengan nama, koma, bis jumlah penumpang sama dengan penumpang, bis titik roda sama dengan roda. Jadi ini saya akan buatkan dulu konstruktornya, di mana di sini konstruktor 0, konstruktor ya sini. Oke, sudah selesai konstruktor. Selanjutnya saya akan buatkan lagi sebuah metode untuk menunjukkan deskripsi ya, public void deskripsi. Kita langsung saja sistem titik out titik print line. Langsung saja nama kendaraan sama dengan nama dis titik nama Oke, saya akan copy saja di sini. Oke, saya akan tambah di sini jumlah penumpangnya. Jumlah penumpang yang bisa dimuat. Oke, jumlah penumpang pada kendaraan ini berapa? Terus juga selanjutnya ada jumlah roda ya, jumlah roda. Oke, saya komplitkan dulu codingnya. Oke, seperti ini. Jadi merupakan kode komplit dari kelas ayahnya kendaraan. Dimana kalau kita membuat kelas ini sangat gampang sekali ya. Kita buat dulu kelas kendaraannya. Kendaraan. Misalnya kita akan membuat kendaraan mobil, misalnya mobil. Mobil sama dengan new kendaraan. Ya seperti ini ya. Nah, di sini konstruktor 0, tapi saya mau pakai dia langsung pakai parameter ya. Kita pakai konstruktor yang ini. Kendaraan yang kita komplitkan. Misalnya mobil, koma. Sini apa lagi? Jumlah penumpang sama roda. Jumlah penumpang 6, rodanya ada 4 ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini kendaraan mobil, new kendaraan. Nah, kita akan coba kendaraan mobil. Kita akan mendeskripsikan ya, langsung deskripsi untuk menjalankan. Coba kita jalankan. Nah, ini untuk membuat kelas ayahnya seperti ini. Nama kendaraan mobil, jumlah penumpang 6, jumlah roda ada 4 ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita membuat sebuah kelas anakan selanjutnya? Misalnya jangan mobil ya, kita coba untuk motor. Jadi kita akan coba untuk motor. Bagaimana kalau kita membuat motor? Nah, kita akan nanti mengextend dari kendaraan, di mana
rodanya ini roda pada motor, otomatis dia dua ya kalau motor ya. Tidak ada motor rodanya 4. Tidak ada motor rodanya 5. Mungkin ada tapi untuk motor pada umumnya itu tidak ada ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan buat kelas motor sini. Saya akan buat kelas motor dan juga saya akan membuat kelas mobil juga sekalian. Kita akan langsung bandingkan sekalian juga ya, kalau bisa kita lanjut juga dengan pesawat. Atau nanti saja pesawat ya. Kita coba dulu dengan dua kelas ini biar tidak terlalu pusing. Oke, misalnya saya punya kelas mobil dan juga kelas motor di sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk melakukan pewarisan artinya seluruh yang ada di sini kita bisa turunkan ke kelas motor. Jadi motor itu bisa mempunyai nama, bisa jumlah penumpangnya ada, jumlah rodanya juga ada ya. Jadi kelas motornya itu seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan melakukan extend di sini. Extends kendaraan seperti ini. Jadi di sini mengatakan bahwa motor itu sebagai kelas anakan dari kendaraan. Jadi motor bisa mengakses ya, bisa mempunyai nama, bisa mempunyai jumlah penumpang, bisa mempunyai roda. Jadi kalau kita membuat motor, coba kita buat motor ya. Kita akan buat motor, misalnya motor Honda Beat. Misalnya Honda Beat ya. Honda sama dengan new motor seperti ini. Nah, kalau motor Honda ini kita akses, maka di sini akan ada ya jumlah penumpang, nama, dan roda. Tanpa perlu kita tuliskan lagi di sini nama penumpang, nama kendaraan, jumlah penumpang, dan juga rodanya. Kita tidak tuliskan lagi ulang variabelnya. Kenapa? Karena sudah ada di bagian kendaraan sini. Nah, inilah fungsi dari penurunan, inilah fungsi dari inheritance ya, atau pewarisan, atau penurunan variabel juga bisa. Jadi di sini kita akan membuatnya sangat simpel ya. Coba kita akan buat konstruktornya. Coba kalau kita pakai konstruktor ini. Misalnya motor, kita akan coba. Misalnya di sini kita hapus dulu. Honda titik deskripsi motor Honda, jumlah rodanya misalnya jumlah penumpangnya 3, jumlah rodanya 2. Nah, ini akan error ya. Kita lihat sini. Nah, kenapa error pada motor Honda? Kenapa error bagian sini, tapi di bagian deskripsi dan juga variabelnya tadi kita akses ya. Seperti ini ya, Honda titik nama. Ini tidak error. Nah, kenapa bisa tidak error? Nah, ini di sini kita melihat di kendaraan bahwa yang menurunkan di sini hanya variabel, metode, dan juga fungsi. Untuk konstruktornya tidak diturunkan. Otomatis berarti kita membutuhkan konstruktor sendiri ya pada motor. Misalnya kita akan menambahkan konstruktor sendiri pada motor. Kita akan membuat konstruktor motornya. Jadi publik motor sama dengan, misalnya kita akan tambah dulu deh variabelnya deh. Variabel sendirinya motor deh. Apa untuk variabel di motor bisa kita lakukan? Misalnya kalau motor itu dia ini ya. Kalau motor dia ini punya merek ya. Kita punya merek motornya. Apalagi selain merek? Anggap saja merek saja dulu ya. Kita mempunyai merek motornya aja. Misalnya di sini saya punya merek motor. Oke, kita akan coba dengan tambahan ya di sini. Kita akan buatkan konstruktor pada motornya di sini, public motor. Kita akan buat konstruktornya di sini, konstruktor 0 seperti biasa. Terus juga public motor dalam kurung. Nah, di sini kita bisa masukkan seperti ini. Nah, kita bisa copy yang ini ya, bagian kendaraan ya. Karena ini sama saja. Oke, kita akan copy apa saja parameter yang bisa kita edit. Nah, di sini untuk jumlah roda dan jumlah penumpang, ini menurut saya sudah tidak usah diedit ya. Kenapa? Karena jumlah penumpang dan juga jumlah rodanya itu kita akan fixkan menjadi 2. Nah, kenapa harus fix jadi 2? Karena roda motor cuma 2.
Dan juga untuk penumpangnya juga ya paling cuma 2 orang ya di dalam motor ya. Oke. Jadi kita akan membuat default-nya saja. Default untuk motor di sini. Nah, di sini untuk konstruktor nolnya, integer penumpang dan juga rodanya kita langsung saja dis titik jumlah penumpang langsung 2 dis titik roda sama dengan 2. Nah, ini fixnya ya. Jadi ini tidak bisa berubah. Jadi saat kita buat motor, rodanya dan juga penumpangnya akan jadi 2 ya. Tidak akan bisa berubah. Oke, di sini kita akan langsung masuk lagi bagian sini. Oke, nama ya. Berarti dis titik nama sama dengan nama. Nah, ini integer penum sama integer roda kita hapus saja. Kita ganti dengan merek saja ya. Kita ganti dengan merek. Jadi di sini kita akan tambah merek, string merek. Oke. Jadi titik merek sama dengan merek. Oke, ini error kenapa? Oh, titik komanya ya. Seperti ini. Nah, ini merupakan konstruktor untuk motor. Oke, kita akan coba motornya kita akan konstruktor ya. Nah, di sini bakal error karena kenapa? Konstruktornya berbeda di sini. Konstruktor motor berbeda. Di sini cuma nama saja sama merek. Berarti kita masukkan saja nama sama mereknya. Motor Honda. Misalnya jangan Honda lah. Honda Beat dah. Honda Beat. Honda Beat. Misalnya sih, Honda Beat. Kita ganti di sini Honda. Seperti ini. Oke. Kita coba play. Hasilnya menjadi Honda Beat ya. Penumpang dan juga rodanya akan jadi 2. Seperti ini. Nah, di sini kita lihat untuk variabel deskripsi dan juga Honda deskripsi dan mobil deskripsi di sini. Ini akan sama saja ya. Nah, kita mau buat juga coba untuk kelas mobil. Nah, kelas mobil juga kita akan buat. Dia juga kita pakai extend juga ya. Kita extend dulu ya. Extend kendaraan. Dimana untuk ini dia punya private ini ya, mereknya juga ya. Tapi ada juga lagi satu lagi yang cukup untuk mobil. Dia punya atap ya. Private bull, kita pakai bull atap. Misalnya dia ada atapnya atau tidak. Oke, bull bolehan. Bolehan. Oke, private bull atapnya. Jadi mobilnya bisa punya atap, bisa tidak punya atap ya. Terus selanjutnya juga ada merek. Oke, sini untuk mobil. Oke, kita akan buatkan konstruktor mobilnya ya. Untuk mobil, bagaimana konstruktornya? Apa yang akan menjadi tetap di sini? Oke, untuk konstruktor nolnya mobil yang tetap cuma rodanya ya. Hanya sebagai rodanya saja. Kalau untuk ini, untuk mobil. Kenapa? Karena roda mobil cuma 4 ya. Nggak bisa lebih lagi. Bisa saja kalau dia truk, tapi kita ini mobil biasa ya. Mobil penumpang. Oke, untuk mobil sini, kita ambil sini ya. Mobil 4 roda. Untuk konstruktornya. Terus di sini kita akan buat apa lagi? Oke, nama, mereknya, dan atapnya ya. Public. Mobil, dalam kurung. Jumlah penumpangnya bisa ya. Pertama dulu string nama, koma, string merek, koma, integer penumpang. Jumlah penumpangnya sama, boolean atapnya ya. Oke, ini bisa kita buat konstruktor seperti ini. Jika malas untuk terlalu banyak, kita bisa kurangi konstruktornya. Kita tambahkan konstruktor yang lebih kecil. Misalnya cuma nama dan juga mereknya saja. Nah, ini kita buat 3 konstruktor di sini. Oke, kita akan coba dis nama sama dengan nama, koma, dis titik merek sama dengan merek, koma, dis titik roda sama dengan 4. Ini fix ya, 4 ya. Dis titik apa lagi? Jumlah penumpang sama dengan 0. Kita kasih default. Defaultnya 4 ya, 4 saja ya. Dis titik apa lagi? Atapnya
Oke, deskripsi atap kita kasih dia true, ada atapnya. Misalnya ini untuk tanpa ini ya, tanpa parameternya ya. Kita akan copy ini, masukkan juga di sini. Nah, untuk di sini atapnya kita akan tentukan juga menggunakan atap. Jumlah penumpangnya kita akan pakai penuh. Oke, di sini untuk konstruktor pada mobil ya. Lebih banyak ternyata konstruktor pada mobil daripada motor. Nah, ini merupakan kelas anakan ya. Minimal kita tidak usah ulang lagi untuk menuliskan variabelnya secara berulang. Oke, kita akan play. Oke, di sini mobil ya. Kita mau coba ganti di bagian sini, kita akan ganti jadi Avanza. Jangan pakai kendaraan, kita pakai mobil. Avanza, new, mobil. Sini Avanza ya. Sini Avanza. Oke, di sini konstruktor mobilnya kita akan pakai konstruktor yang mana ini? Kita pakai konstruktor di atas atau yang di bawah? Oke, kita pakai konstruktor yang di bawah saja ya. Jadi ada nama, merek, penumpang, atap. Oke. Kita akan pakai konstruktornya di sini. Berarti selanjutnya merek ya. Merek Toyota. Oke, Toyota. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya penumpangnya, penumpang 6. Terus atapnya true ya. Ada atapnya. Oke, kita akan play ya. Oke, jadi sudah berubah untuk ini karena kita pakai deskripsi. Nah, itulah tadi cara melakukan pewarisan. Begitu pula saat kita membuat misalnya kayak pesawat. Pesawat dia tidak mempunyai merek ya, tapi dia punya sayap ya. Jadi itu juga bisa diedit lagi. Rodanya juga cuma 3 ya, itu bisa diedit ya. Nah, bagaimana kalau misalnya di bagian deskripsi sini kita mau ubah ini? Nah, di sini kita ada namanya metode namanya overriding. Overriding itu apa? Overriding itu saat kelas Bapak punya sebuah void atau metode atau fungsi, kita mau ubah isinya, tapi dengan nama yang sama. Misalnya deskripsi. Nah, di sini kan kita pakai deskripsi ya. Avanza deskripsi, terus Honda deskripsi nih, hasilnya sama saja ya. Coba saya turunkan dulu. Kita lihat sini. Nah, ini sama saja ya, nama kendaraan Avanza, Honda Beat Avanza. Seharusnya saya mau tampilkan mereknya dan juga ininya, atapnya ya kalau untuk mobil ya. Kalau mobil bisa menampilkan atapnya, sedangkan motor dia menampilkan ininya saja, jumlah penumpang, roda dan sebagainya. Kita akan perbaikin. Nah, di sini ada namanya metode override, di mana deskripsi ini kita akan override. Kita masuk dulu di motor. Motor kita akan coba override public void. Kita akan samakan deskripsi atau copy saja lebih cepatnya. Void deskripsi. Nah, saat seperti ini akan ada muncul kuning-kuning di sini, menandakan bahwa dia perlu override. Nah, saat di override di sini berarti kita akan mengoverride metode yang ada pada kendaraan. Kita akan coba override ulang dia. Kita akan tulis ulang. Nama kendaraan, oke, nama penumpang, tapi ada tambahan mereknya ya. Kita akan tambahkan merek. Oke, merek kendaraan seperti ini, dis titik merek. Nah, kita akan coba, kita akan lihat perbedaannya saat kita play ya. Kita akan play. Nah, ini hasilnya. Nah, kita lihat di sini nama kendaraan Honda Beat, merek kendaraan Honda ya. Jadi di sini bagian motor Honda sudah di override di sini ya, sudah ditulis ulang. Nah, begitu kita akan lakukan juga pada mobil. Kita akan lakukan juga pada mobil di sini. Nah, kita akan override, kita akan tulis ulang kodenya. Kita copy saja ya yang pada motor. Oke, di sini bisa lihat. Oke, di sini saya akan ubah nama kendaraan, nama merek, oke, jumlah penumpang, jumlah roda. Roda kayaknya untuk mobil tidak usah di ini. Dan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita tulis saja. Oke, kita tambahkan lagi ada satu apa? Ada atapnya. Ada atap.
Jika ya true ya. This titik atap. Oke, kita akan coba play ya. Oke, jadi kita sudah bisa lihat di sini. Oke, ada perbedaan ya, bahwa untuk kendaraan pertama Avanza Toyota hasilnya seperti ini. Kelihatan. Nah, itu untuk metode overriding. Jadi selain pewarisan, kita juga bisa menulis ulang apa yang ada pada kelas bapaknya. Jadi untuk bisa memanipulasi apa yang ada pada kelas bapak, ini kita bisa tulis ulang pada kelas anaknya. Nah, ini kita akan melakukan override itu tadi. Oke. Itu tadi masalah pewarisan dan juga overriding-nya. Nah, mengapa kita melakukan pewarisan? Nah, ini pewarisan dilakukan untuk menghemat pengetikan kode berulang sebenarnya. Contoh saat membuat objek kendaraan, parenya memiliki atribut nama, kecepatan, jumlah roda, dan lain-lain ya. Kemudian kita membuat 3 kelas anak di setiap memiliki atribut masing-masing. Jika pembuatan kelas dilakukan tanpa pewarisan, maka atribut nama kecepatan perlu dituliskan berulang-ulang. Jadi itu salah satu mengapa kita melakukan pewarisan. Dan juga kenapa kita melakukan pewarisan itu sebenarnya untuk mempercepat pemodelan sebenarnya. Karena kalau kita lihat di codingnya di sini mereka mempunyai model-model yang berbeda ya. Kendaraan itu akan mempunyai model-model yang berbeda. Misalnya kayak kendaraan ada bakal motor, ada bakal pesawat, ada bakal mobil. Mereka mempunyai mirip, kriteria yang mirip, tapi sebenarnya berbeda gitu. Mereka memiliki kayak misalnya nama penumpangnya ada, untuk deskripsinya ada, dan lain-lain. Itu mereka mempunyai satu bagian kelas yang sama, tapi mereka dibedakan. Seperti yang tadi ya. Seperti mobil dan motor. Mobil di sini punya 4 roda, motor punya 2 roda. Untuk membedakannya lebih cepat bagaimana? Nah, kita melakukan pewarisan di sini. Jadi, seperti itu. Daripada kita harus menuliskan semuanya secara berulang. Oke, kita back dulu. Oke, jika ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Jika ada yang ini ya, membingungkan ya, bisa juga di grup chat kita. Silakan ditanyakan. Oke, terima kasih telah mengikuti perkuliahan kita hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa masuk dan bisa dipahami, bisa dimengerti. Jika ada salah dan kurang dari penjelasan saya, mohon dimaafkan ya jika juga ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu di materi selanjutnya.